Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Febrianti, kelas MC701 NIM 2402011020466. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas struktur saya yang lalu, yaitu transformasi budaya kerja melalui integrasi sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi dan strategi kompensasi total. Studi kasus PT Bangun Sinergi. Untuk latar belakangnya, SDM kini merupakan aset strategis atau human capital yang menentukan daya saing organisasi. Masalah utama muncul ketika perusahaan masih menggunakan penilaian tradisional bersifat menghakimi masa lalu dan subjektif. Tanpa sadar, kinerja atau KPI yang standar yang transparan, terjadi bias penilaian yang memicu ketidakadilan kompensasi berdasarkan teori keadilan. Ketidakseimbangan antara upaya dan imbalan ini berdampak langsung pada penurunan motivasi, produktivitas, serta tingginya angka pengunduran diri. Lalu, di sini kita akan membahas tiga masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang standar kinerja yang mencakup aspek hasil dan perilaku. Dua, bagaimana mengintegrasikan evaluasi jabatan dengan struktur kompensasi. Lalu yang terakhir adalah apa peran kompensasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan retensi karyawan. Ini adalah data empirisnya, ada indikator penilaiannya apa saja, ada dari akurasi penilaian, frekuensi feedback, keseimbangan gaji, dan kesejahteraan. Dulu masalah yang munculnya eh, ada juga dan dampak terhadap organisasinya apa. Lalu pendekatan penelitiannya kita melalui tiga pendekatan. Yang pertama ada objek studinya, yaitu PT Sinergi Bangun Negeri, sebuah perusahaan layanan jasa konsultasi manajemen. Lalu untuk fokus analisisnya, kita pengukuran kinerja pada tenaga kerja berbasis pengetahuan yang memiliki kompleksitas tinggi. Lalu untuk metode evaluasinya, kita mengkaji integrasi antara standar KPI, penilaian perilaku, dan sistem kompensasi total. Teori-teori yang digunakan ada pertama, teori harapan atau ekspektasi teori. Pengertian bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh keyakinan usaha akan menghasilkan kinerja dan kinerja tersebut akan membuahkan imbalan yang bernilai baginya. Lalu ada teori keadilan, yaitu konsep di mana karyawan menilai keadilan berdasarkan perbandingan antara usaha yang mereka berikan dan imbalan yang diterima terhadap apa yang diterima orang lain. Lalu yang terakhir ada teori dua faktor Harzberg. Teori yang membedakan faktor penyebab kepuasan kerja, seperti pengakuan dengan faktor pencegahan ketidakpuasan, atau hygiene, seperti gaji dan kebijakan perusahaan. Untuk pembahasan yang pertama adalah arsitektur manajemen kinerja strategis. Untuk pembahasan ini kita akan membahas tiga pokok. Yang pertama ada standarisasi atau KPI, penetapan target menggunakan kriteria SMART agar setiap karyawan memiliki tolak ukur keberhasilan yang objektif dan tidak multitafsir. Lalu yang kedua ada integrasi kompetensi perilaku. Selain mengukur angka, hasil akhir atau angka, perusahaan menilai bagaimana hasil tersebut dicapai melalui penilaian kompetensi inti seperti kepemimpinan dan kerjasama tim. Lalu yang terakhir ada transformasi siklus kinerja. Peralihan dari penilaian setahun sekali menjadi siklus berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pemantauan rutin, dan sesi umpan balik berkala. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kompensasi total atau total rewards. Ada yang pertama adalah keadilan internal atau evaluasi jabatan. Penggunaan metode poin untuk menentukan bobot jabatan berdasarkan tanggung jawab dan tingkat kesulitan sehingga gaji bersifat adil antar posisi. Lalu yang kedua ada keadilan eksternal, yaitu melakukan survei pasar untuk memastikan kompensasi perusahaan tetap kompetitif agar talenta terbaik tidak pindah ke kantor, ke kompetitor.
Lalu yang terakhir ada komponen finansial dan non-finansial. Penggabungan gaji pokok dan insentif dengan tunjangan kesejahteraan serta peluang pengembangan karir untuk meningkatkan keterikatan karyawan. Lalu yang ketiga saya akan membahas tentang analisis efektivitas dan dampak. Ada yang namanya hubungan kinerja dan kesejahteraan. Penelitian kali ini menunjukkan bahwa sistem yang transparan meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa kontribusinya dihargai secara proporsional. Lalu yang kedua adalah optimalisasi produktivitas. Penyelesaian KPI individu dengan tujuan strategis, perusahaan terbukti meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada peningkatan retensi. Program kesejahteraan yang komprehensif seperti asuransi kesehatan dan jam kerja fleksibilitas menurunkan tingkat pengunduran diri karyawan. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang identifikasi kendala operasional. Yang pertama ada tentang distorsi penilaian atau bias. Masih ditemukan penilaian subjektif seperti halo effect, satu kelebihan menutupi kekurangan lain, dan sentral tendensi memberi nilai rata-rata pada semua orang. Dan yang kedua ada kesenjangan komunikasi. Kurangnya keterampilan manajer memberikan coaching atau bimbingan saat memberikan umpan balik kinerja yang buruk. Lalu yang ketiga ada keterbatasan sistem. Perlu otomatisasi data kinerja agar penilaian tidak lagi terhambat oleh proses administrasi yang lambat. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi saya. Untuk kesimpulannya, sinergi antara manajemen kinerja yang terukur dan sistem kompensasi yang adil adalah kunci utama efektivitas organisasi. Kesejahteraan karyawan tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal finansial, tetapi juga objektivitas penilaian yang persepsi keadilan atas kontribusi yang mereka berikan. Tanpa sadar KPI yang jelas, motivasi akan menurun dan risiko kehilangan talenta akan meningkat. Saya juga memberikan 4 saran. Yang pertama ada digitalisasi. Implementasikan sistem HARIS untuk transparansi data kinerja secara real time. Lalu saran yang kedua adalah mitigasi bias. Pelatihan bagi manajer untuk memastikan penilaian yang objektif dan bebas subjektivitas. Lalu yang ketiga ada umpan balik aktif. Penerapan budaya continuous feedback atau dialog rutin sebagai pengganti evaluasi tahunan yang kaku. Lalu yang keempat adalah keadilan eksternal. Maksudnya, meninjau skala upah secara berkala agar tetap kompetitif dibandingkan standar pasar. Ini untuk daftar pustakanya, ada 3. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.